Selamat malam teman-teman sekalian, selamat datang di Zoominar tentang Customer Service in New Era. Nah teman-teman, mungkin beberapa dari Anda sudah mengikuti apa yang saya posting di sosial media, baik via Facebook atau di Instagram saya. Saya berkata demikian, ya di Instastory saya berkata demikian. Saat ini kita tidak perlu lagi melayani pelanggan kita. Saat ini kita tidak perlu lagi melayani customer kita, ya. Dan saya cukup banyak mendapatkan feedback dari yang membaca, masa sih kita tidak perlu melayani customer? Atau wah ini jebakan Batman apalagi yang saya buat gitu. Ya teman-teman, tentu yang saya maksud dengan kita tidak perlu lagi melayani customer kita, kita tidak perlu lagi melayani pelanggan kita, bukan bahwa kita tidak melayani customer kita sama sekali. Tetapi yang saya maksud adalah sudah terjadi perubahan era di mana kalau cara pelayanan kita masih sama seperti dulu, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang sudah usang atau pelayanan yang ketinggalan zaman. Nah, dunia saat ini sudah berubah, teman-teman. Dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. The world has changed. Kalau kita lihat, sepanjang tahun 2020, bulan Maret, saya ingat di Indonesia, mulai bulan Maret 2020 kita mulai mengenal istilah PSBB dan sebagainya ya. Maret 2020 ke sini ada banyak istilah-istilah baru yang kita kenal. Dunia berubah karena dunia mengalami pandemi dari virus COVID-19 ya, atau virus corona. Nah, semua berbeda. Kalau dulu orang-orang mungkin datang ke perusahaan, datang ke sebuah bisnis untuk bertransaksi, maka bisnis atau perusahaan akan melayani customer-nya yang datang. Mereka punya standar service ketika bertemu dengan customer-nya, apa yang harus dilakukan. Ada standarnya di sana. Tetapi sejak pandemi COVID-19 ini melanda dunia, the world has changed. Dunia menjadi berubah, semua yang sudah dipersiapkan, semua yang sudah direncanakan berubah total. Menariknya adalah tidak ada seorang pun yang siap terhadap perubahan itu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengantisipasi perubahan itu. Sebelumnya kita tidak mengenal istilah work from home atau bekerja dari rumah. Kita nggak kenal istilah work from home. Apa itu work from home? Kalau bisa, karyawan bekerja di kantor. Ya. Bahkan pandemi COVID-19 ini atau perubahan yang terjadi akibat dampak pandemi ini sedemikian masif dan luar biasa, bahkan ini mengubah juga wajah service, wajah bagaimana cara kita melayani customer kita. Kalau mindset kita atau cara kita melayani customer kita masih dengan mindset, masih dengan cara ketika customer kita datang dan kita layani di sana, maka that's it, selesai. Kalau dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, untuk membangun relationship yang baik dengan customer kita, maka kita melakukan kunjungan kepada customer. Kita datang pada customer, memberikan mungkin bawa gift atau lain sebagainya untuk membangun kepercayaan, untuk membangun kedekatan dengan customer kita. Tetapi di era pandemi ini, di era COVID-19 ini teman-teman, apa yang terjadi? Bukan hanya kita tidak bebas untuk datang mengunjungi customer kita, tapi apa yang terjadi? Kalaupun kita bisa mengunjungi, customer kita tidak nyaman untuk dikunjungi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, sehingga paradigma kita harus diubah tentang pelayanan. Oleh sebab itu saya katakan gini, stop melayani customer Anda, stop melayani pelanggan Anda, jika yang Anda gunakan adalah paradigma dan cara pandang yang lama, bukan cara pandang yang baru, ya, bukan cara pandang yang baru di mana Anda perlu melayani customer Anda. So, malam hari ini kita akan belajar tentang customer service in new era. Konsep bagaimana melayani customer kita dengan cara yang
sesuai. Kita paham apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya. Nah, semoga Zoominar malam hari ini yang Anda ikuti bermanfaat dan memberikan pemahaman yang baru buat Anda. Kemudian Anda akan melakukan improvement, perbaikan, bagaimana menciptakan customer delight, sehingga customer Anda lebih happy, lebih delight ketika menerima pelayanan dari Anda. Ya, dan apa yang terjadi saat ini ya tentu kita akrab dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, ya, kemudian complexity, dan terakhir ambiguity. Saya nggak akan bahas tentang VUCA, tapi VUCA ini menjadi sebuah keniscayaan bukan hanya di bisnis tapi di service ya saat ini. So kita akan belajar sedikit mengulang kembali tentang definisi service. Mari kita belajar kembali tentang definisi service. Ya, Anda sangat tahu saya sangat mengagumi tokoh ini, saya sangat adore tokoh ini, dan pembelajaran-pembelajaran yang beliau bagikan, saya berusaha sedapat mungkin selalu mengikutinya, selalu update ilmu dari beliau, sedapat mungkin training-training beliau saya ikuti. Saya hormat sekali dengan tokoh ini karena buat saya tokoh ini membuat service yang begitu teoritis di atas kertas menjadi begitu aplikatif. Penghargaan setinggi-tingginya buat Ron Kaufman buat saya, karena lewat beliau saya memahami service menjadi lebih mudah, menjadi lebih aplikatif. Yuk kita belajar, mengulang kembali apa yang pernah saya bagikan. Apa pendapat Ron Kaufman tentang definisi service? Ron berkata, service is taking action to create value for someone else. Buat Anda yang sering mengikuti Zoominar saya tentang service, Anda sangat tahu bahwa saya selalu menggunakan definisi ini ketika menjelaskan tentang service. Dan Anda sangat tahu bagi Anda yang belum pernah mengikuti Zoominar bersama saya akan jelaskan sekali lagi bahwa walaupun definisi service adalah taking action to create value for someone else, sesungguhnya yang menjadi pokok penting atau prioritas yang harus dilakukan lebih dulu adalah someone else. Bukan taking action. Banyak bisnis, banyak perusahaan melakukan kesalahan fatal ini tanpa mereka memahami siapa someone else-nya, apa kebutuhan someone else-nya, mereka langsung taking action. Contoh paling sederhana tadi saya sudah katakan di depan. Saat ini kita tidak mungkin, tidak bebas melakukan kunjungan-kunjungan kepada customer kita. Kalaupun kita bisa melakukan kunjungan customer kita yang tidak nyaman dikunjungi oleh kita. Kalau kita tidak paham bahwa customer kita tidak nyaman dikunjungi, maka kita tidak akan menggunakan kunjungan sebagai satu-satunya alat untuk membangun kedekatan dengan customer. Sehingga ketika kita taking action, maka action yang kita take itu akan menyesuaikan kebutuhan dari someone else, yaitu customer kita masih enggan dikunjungi. Tetapi kalau perusahaan atau bisnis yang hanya pola pikirnya, yang penting saya taking action, maka customer-nya senang atau tidak senang dikunjungi, dia akan tetap kunjungan di masa pandemi ini. Anda perlu paham bahwa mengenal siapa customer kita, mengetahui kebutuhannya, memahami kekhawatirannya atau kesakitan-kesakitan tanda kutip yang dialami oleh customer kita, wajib menjadi dasar bagi kita untuk taking action. Saya tidak akan bahas terlalu dalam bagian ini, karena sebagian besar dari Anda tentu sudah pernah mendapatkan penjelasan dari saya tentang definisi service ini. Tetapi definisi service ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk menjelaskan tentang customer service in new era, customer service di era yang baru. Kita nggak mungkin lagi balik ke era lama, karena situasinya juga akan berubah. Kita masuk ke dalam kondisi yang disebut dengan new normal. Karena kita sudah berada di new normal, maka kita tidak akan kembali ke old normal. Training berubah saat ini ya. Mungkin dulu saya lebih banyak membawakan offline workshop, offline seminar, tetapi seperti Anda ikut malam hari ini, Anda mengikuti sesi online yang kita kasih judul keren, yaitu Zoominar atau seminar lewat Zoom dengan tema Customer Service in New Era.
Nah, ketika pandemi ini berakhir, apakah kelas offline akan banyak? Kelas offline tentu mungkin masih ada, tetapi modelnya akan banyak online. Online tidak akan ditinggalkan, online akan mengalami pembaharuan. Banyak bisnis model berubah, banyak service model berubah, karena seorang atau bukan seorang ya, ada satu yang the best Global Chief Transformation Officer yang namanya COVID-19 mengubah semuanya. So, dia adalah Chief Transformation Officer yang paling berhasil di muka bumi ini menurut saya, karena COVID-19 semuanya jadi berubah. Suka atau tidak suka, mau tidak mau berubah. Termasuk pelayanan kepada pelanggan Anda juga menjadi berubah. Yuk kita lanjut lagi, kita pahami. Kalau gitu kita ada di new era, kita ada di new normal. What should we do? As a service practitioner, as a service provider, what should we do? Customer service in new era, apa sih dan bagaimana sih yang perlu kita lakukan di era ini? So, saya mengutip pendapat dari CIO-nya Dell, ya, yaitu Jerry Gregoire, yang berkata, "The customer experience is the next competitive battleground." The customer experience is the next competitive battleground. Jadi saat ini kita ada di era customer experience. Customer service in new era adalah customer experience. Kita ada di era competitive battleground. Apa hubungannya dengan definisi atau penjelasan yang sebelumnya saya jelaskan bahwa service is taking action to create value for someone else? Penjelasannya adalah untuk menciptakan the customer experience, we should know exactly siapa itu customer kita. Pada bagian akhir saya akan jelaskan how to map, bagaimana kita melakukan mapping terhadap customer kita. Untuk menciptakan customer experience ini sangat menarik. Kalau sebelumnya kita ada di era di mana yang disebut dengan eranya the customer service, yaitu baik atau tidak baiknya sebuah pelayanan diukur dari apakah frontliners kita, diukur dari apakah tim layanan kita comply terhadap standar service yang ada. Kalau tim layanan kita, frontliners kita comply dengan standar service yang ada, maka kita dapat berkata bahwa yes, tim layanan kita bagus atau kualitas layanan kita bagus. Tetapi di new era ini, customer service berubah menjadi customer experience. Baik atau tidak baiknya layanan kita, baik atau tidak baiknya service kita, yang menilai bukan lagi apakah tim layanan kita sekedar memenuhi standar layanan, tetapi apakah customer kita feel your service, experience your service. That's the most important thing in new era. The customer experience is the next competitive battleground. Dan menariknya, teman-teman, kalau standar perusahaan, baik atau tidak baiknya layanan diukur dari standar perusahaan itu cuma satu. Tetapi, the customer experience adalah baik atau tidak baiknya layanan dinilai dari kepuasan pelanggan atau pelanggan menilai. Dengan kata lain, kalau dulu kita cuma punya satu standar, sekarang seolah-olah kita punya banyak standar. Sesuatu yang baik buat satu customer belum tentu baik menurut customer yang lain. Pelayanan itu menjadi begitu personal. Pelayanan semakin personal dengan kata lain. Kita tidak bisa lagi menggunakan standar one size fit all. Layanan menjadi begitu custom made, ya, begitu personal sekali, yang terhadap pelanggan A harus gini, pelanggan B seperti ini. Ya, tentu ada hal-hal yang kita atur secara seragam, secara standar, tetapi ketika di delivery, service itu menjadi sebuah hal yang sangat personal sekali. So, yuk kita lanjut. Oleh sebab itu, tantangannya adalah di new era ini, masihkah kita menggunakan cara lama? Cara lama di mana kita menganggap bahwa layanan yang bagus harus seperti ini. Atau kita beralih ke cara baru, yaitu cara customer experience. Apa yang harus kita lakukan
di cara baru ini, di era yang baru ini. Saya mengutip pendapat dari Jack Ma, former Alibaba chairman, ya, karena dia sudah tidak lagi jadi chairman di Alibaba setahu saya. Ini menarik sekali sebuah quotes dari Jack Ma. Dikatakan the last century is the competition of muscle. Abad yang lalu adalah kompetisi dari otot. Maksudnya the competition of muscle bukan besar-besaran otot. Yang lalu kompetisinya adalah siapa paling besar. Kompetisinya adalah siapa yang paling kuat. Mungkin kompetisi yang lalu siapa yang punya aset paling banyak. Kompetisinya seperti itu. Ya, siapa yang punya karyawan paling banyak. Mungkin kompetisinya seperti itu. Tetapi dikatakan this century is the competition of wisdom, experience, and care. Wisdom adalah apa yang membedakan wisdom dengan skills dan knowledge. Knowledge kalau Anda mau tahu sesuatu, Anda baca buku, Anda belajar, ikut training, Anda tahu sesuatu. That's knowledge. Ketika Anda punya knowledge dan knowledge itu Anda aplikasikan, Anda praktek, Anda lakukan, dan lama-lama Anda punya keterampilan, that's skill. Sama seperti menyetir kendaraan, mengendarai sepeda motor, nyetir mobil, itu adalah skill yang sudah menyatu. Kadang kita tidak berpikir lagi mengendalikan semuanya itu karena sudah otomatis atau sudah terjadi mind to muscle. Jadi memorinya sudah jadi muscle memory, that's a skill. So what's the meaning of wisdom? Kalau knowledge adalah pengetahuan, skill adalah keterampilan, what's wisdom? Wisdom adalah ketika kita tahu kapan kita menggunakan pengetahuan, kapan kita menggunakan suatu keterampilan, di waktu tertentu atau tempat tertentu. Kita tahu di waktu ini kita pakai skill ini, knowledge ini. Di waktu lain kita pakai skill ini, di knowledge ini. Dengan kata lain, wisdom, it's personal. Wisdom bukan one size fit all. That's interesting. And next, the center is the competition of experience. Dengan kata lain, bukan sekedar memenuhi standar, tetapi barang siapa bisnis, perusahaan yang mampu menciptakan positive experience di mata customer-nya, dia akan jadi leader di market. Oleh sebab itu, teman-teman, bagi Anda para pelaku service, saran saya, Anda mulai duduk dengan tim Anda mulai berdiskusi dengan tim Anda. Pikirkan how to create, how to develop your team to create positive customer experience. Anda perlu bangun itu. And the last is the most important. The center is the competition of care. Ini yang mau saya bahas malam hari ini. Tentu saya tidak akan bahas terlalu panjang, mengingat waktu kita juga limited, mengingat waktu kita juga terbatas. Kita akan bisa tanya jawab setelah sesi ini selesai, atau Anda bisa bertanya jawab ketika Anda setelah menyaksikan video ini, Anda posting pertanyaan Anda di grup, Anda bisa tanyakan kepada saya akan menjawabnya. Mari kita lanjutkan. Nah, akan saya kutip lagi tentang apa yang Ron Kaufman ajarkan dan dapat kita pelajari malam hari ini. Ron berkata, tadi saya sudah bahas, service is taking action to create value for someone else. Kita menciptakan someone else well-being. Perhatikan kalimat di bawah. The future of service is care. Ini sejalan dengan pendapat Jack Ma. Ya, Jack Ma berkata abad ini adalah pertarungan dari wisdom, kebijaksanaan, pertarungan dari experience, dan pertarungan dari care. So the future of service is care. What is care? Ya, tentu secara terjemahan langsung adalah care itu peduli, caring, ya, peduli. Peduli seperti apa yang memang perlu kita lakukan kepada customer kita. Peduli seperti apa yang ingin kita lakukan. Nah, Ron mengajarkan bahwa how to care. Care adalah concern. Kalau kita care kepada customer, maka kita akan concern.
Apa itu concern? Concern adalah attention with intention. Attention adalah perhatian. Kalau kita care, maka kita akan memberikan perhatian kepada customer kita. With intention, dengan sebuah niat di dalam hati kita. Untuk apa? Agar customer kita menemukan solusi. Jadi, di new era, customer service bukan sekedar Anda mengucapkan salam, Anda tersenyum. No. Anda akan ditinggalkan oleh customer Anda jika customer Anda merasa ketika berinteraksi dengan Anda, customer tidak menemukan solusi atau Anda tidak care. Anda perlu care kepada customer. Bagaimana care? Memberikan perhatian dengan keinginan, dengan intensi, dengan niat bahwa customer menemukan solusi. Dan menariknya adalah Ron bilang gini, solusinya not only in this time, tetapi juga future. Ron menggunakan contoh yang sangat baik ketika mengajarkan materi ini. Dia menggunakan perumpamaan orang tua. Orang tua pasti care kepada anaknya. Tetapi apakah orang tua care kepada anaknya hanya saat ini? Tidak. Ron berkata, orang tua akan care kepada anaknya di masa yang akan datang juga. Anaknya akan bersekolah di mana? Akan kuliah di universitas mana? Akan bekerja di mana? Akan menjalani hidup di masa depan seperti apa? Orang tua sangat care terhadap anaknya. Oleh sebab itu, customer service in new era, kita care kepada customer kita. Kita concern, kita berikan attention with intention, not only in this time, but juga untuk masa depan, future dari customer, kebutuhan customer, apa yang dia butuhkan di masa yang akan datang. Ini adalah new era dari service. Kalau seandainya bisnis kita atau kita tidak mampu mendevelop tim kita untuk care kepada customer, maka kita akan kalah bersaing. Saya tahu teman-teman, untuk care ini tidak mudah. Untuk care ini butuh extra miles, butuh extra effort bagi para leader untuk mendevelop timnya jadi care. Bagaimana agar tim kita care? Pertanyaannya kan seperti itu. Dan Anda sangat tahu ketika saya diminta membenahi bisnis atau perusahaan untuk membenahi kualitas layanannya. Maka saya mengajukan satu syarat, yaitu syaratnya apa? Saya akan mulai pembenahan tentang service itu bukan dari frontliners, tapi dari top management. Dengan kata lain, agar tim kita care, leadernya perlu care lebih dulu. Ingat, dalam service ada istilah, happy customers come from happy team. Happy customers come from happy team. Dan bagaimana caranya agar happy team itu tercipta? Happy team tercipta karena ada leader yang mendevelop happy team. Happy team bukan tim yang nggak pernah ditegur, tidak pernah dikoreksi oleh para leadernya. Tapi leader sanggup membangun atmosfer development yang baik. Tim dipimpin oleh leader, bukan dipimpin oleh bos. Leader akan menciptakan happy team, happy atmosphere, yang saya istilahkan dengan high octane atmosphere. Nah, teman-teman, ini saatnya slide ini menjadi bahan perenungan atau menjadi bahan provokasi dalam benak kita. Mari kita evaluasi ke bisnis kita. Apakah saat ini kita sudah mendevelop tim kita menjadi tim yang mampu care kepada customer, yang mampu memberikan attention with intention? Apakah bisnis blueprint, service blueprint bisnis kita sudah memetakan tentang bagaimana menciptakan care atmosphere yang membuat tim kita ada dalam atmosfer yang care? Ini menjadi sebuah challenge. Nah, saya akan berikan tips yang akan menantang kita malam hari ini untuk ya sekedar mendapatkan wawasan lah ya, untuk mulai menantang memikirkan saya mulainya dari langkah apa. Saya sangat suka dengan buku ini, Value Proposition Design, yang ditulis oleh Alex Osterwalder bersama teman-temannya. Saya pernah bahas ini juga dalam sesi online sebelumnya, tapi saya akan bahas kembali.
Saya akan bahas terutama pada bagian customer profile. Anda perhatikan di sana ada customer jobs, ada gains, ada pains di situ. Ya, saya lebih suka menggunakan istilah pains and pleasure. Ya, apapun istilahnya sama saja. Nah, customer job, bagaimana kita mengenal customer? Ingat, service is taking action to create value for someone else. Untuk taking action kita perlu kenal siapa someone else-nya. Bagaimana caranya kenal someone else-nya? Adalah kita mengenal profil ini. Kalau kita mengenal profil ini, maka kita bisa menciptakan positive customer experience. Bagaimana kita bisa care? Bagaimana kita bisa memberikan attention with intention kalau kita nggak kenal customer profile, kita nggak tahu customer profile. Bagaimana kita memetakannya? Teman-teman, customer profile kita harus fokus yang disebut dengan customer jobs. Customer jobs di sini bukan apa pekerjaan customer, tetapi apa aktivitas di dalam pekerjaan customer. Saya senang sekali menggunakan contoh ya. Seorang pengusaha membuka apotek di daerah pinggiran kota. Baru buka, semuanya masih manual, dengan kata lain belum menggunakan sarana pembayaran elektronik, masih pembayarannya tunai. Dan karena dibuka di pinggiran kota, toko atau apoteknya tersebut ramai. Ya, mungkin contoh ini omset terlalu ekstrim. Katakan omset dalam 1 minggu, ya omset 1 minggu, anggap saja 300 juta. Ya. Omset 1 minggu 300 juta untuk apotek yang baru buka, apotek kecil yang baru buka, pembayaran tunai. Kalau Anda pengusahanya happy nggak? Pasti happy. Tetapi sebagai pelaku servis, kita sadar bahwa customer kita punya pain, punya penderitaan di balik kesuksesan dia membuka apotek. Penderitaannya apa? Omset 1 minggu 300 juta. Ya, omset 1 minggu 300 juta. Artinya apa? Tunai loh. Artinya untuk setor ke bank, dia harus merapikan uang. Artinya apa? Artinya dia harus mengalokasikan waktu untuk mensortir uang, merapikan uang. Apa penderitaan kedua? Yang dia terima uang tunai. Yang dia terima uang tunai. Ada kemungkinan dia dapat uang palsu. Artinya dia mesti memisah, mensortir apakah ada uang palsu. Ada additional time, ada waktu tambahan bagi dia untuk menyisihkan atau mensortir uang. Penderitaan ketiga, dia dapat uang palsu, ada kerugian di sana. Jadi kalau kita paham customer profile dari customer kita, maka kita bisa menciptakan positive customer experience. Kita bisa menciptakan service yang memberikan solusi atas problem dari customer. Solusinya apa? Solusinya, Anda bisa menawarkan kalau Anda bank, justru customer seperti ini, Anda bisa berikan solusi berupa apa? Sarana bayar elektronik, entah edisi, entah QR code, QRIS saat ini, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa memberikan solusi berupa apa? Kredit sepeda motor, agar apotek tersebut bisa layan antar. Tentu ketika mendeliver ini, oh ini kok sales? Oh tidak, itu solusi. Itu value yang kita create. Tapi bagaimana kita taking action? Taking action-nya adalah kita mendeliver service kita dengan hal yang baik. Ada kalimat empati di sana, ada service mindset yang baik, ada kemudahan yang customer bisa dapatkan di sana. Ini adalah contoh bagaimana customer profile ini berguna untuk mendapatkan positive customer experience. Yang terjadi saat ini adalah banyak customer service yang menawarkan produk yang bahkan customer kita nggak butuh saat ini. Kenapa mereka bisa lakukan begitu? Karena mereka menjual apa yang mereka mau jual, bukan memberikan solusi atas problem yang sedang dihadapi oleh customer. Itu yang membedakan antara selling dan service. Saat ini, seharusnya tidak ada lagi pembedaan antara selling dan service. Selling service itu menjadi satu bagian yang saling support. Ketika Anda memberikan service, ujung-ujungnya adalah tercipta bisnis, tercipta sales di sana. Dan customer ketika dia membeli, dia puas. Kenapa?
problem atas tantangan yang dihadapi atau segala tantangan yang dihadapi, mendapatkan solusi lewat produk yang dia beli, lewat jasa yang dia beli. Ini menjadi sebuah kebaikan. So, saya lanjut lagi. Ya. Service itu, sekali lagi ini slide tambahan yang saya tambahkan di sini. Karena ini terkait dengan customer experience. Dari tadi saya bicara tentang produk-produk, katanya customer service in new era, kok ngomongnya produk. Saya jelaskan, Rom mengajarkan bahwa yang namanya service itu bukan sekedar senyum salam sapa, bukan sekedar keramahan. Bahkan di era new normal saat ini, produk kita pun ya harus yang baik. Produk kita pun harus yang menjawab kebutuhan customer kita. Saya sangat happy di beberapa rumah makan ketika masuk pandemi ya, bukan saya senang dengan pandemi, ketika masuk era pandemi ini. Mereka improve primary produknya dengan apa? Ya, saya beli makanan di sebuah restoran ketika secara online tentunya karena PSBB tidak berani untuk datang mengunjungi dan sebagainya. Beli online dan ketika saya terima pesanan saya, amazing yang saya terima. Ini adalah service yang sangat baik. Di dalam kotak makanan itu ada catatan dilayani oleh siapa, suhu tubuhnya berapa, dibungkus oleh siapa suhu tubuh berapa, di delivery oleh siapa suhu tubuh berapa, dan dia menjelaskan bahwa semua staf di restoran kami selalu dicek suhu tubuhnya dan protokol kesehatan berjalan baik. That's primary product yang ada di new era. Bukan karena COVID dia lakukan semua itu, bukan karena ukur suhunya atau lain sebagainya, bukan. Tetapi restoran tersebut sangat paham bahwa pain-nya customer adalah khawatir mereka tertular, terdampak dari COVID-19, sehingga mereka waspada. Ketika sebuah restoran mempersiapkan itu semua, menciptakan rasa aman bagi customer. Itu contoh primary product. Delivery system juga sama. Ya, service mindset dan ongoing relationship. Dan semuanya itu saat ini kita dipaksa ya semuanya by IT dan ini semua dimungkinkan. So teman-teman, ini slide terakhir saya. Ini sebuah tantangan, sebuah pertanyaan. Are you up for the challenge? Ya, apakah Anda siap? Apakah Anda ready masuk ke dalam new era? Apakah Anda mau melayani pelanggan Anda dengan cara lama? Kalau Anda melayani pelanggan Anda dengan cara lama, maka saya berkata, jangan layani pelanggan Anda. Kenapa? Bikin kecewa. Yo, saya tahu ini nggak mudah. Saya tahu ini maraton. Ketika kita canangkan, belum tentu langsung berubah. Tetapi mau nggak kita mulai langkah pertama? Apa langkah pertamanya? Mulai latih karyawan kita, tim layanan kita untuk care. Apa itu care? Attention with intention, memberikan perhatian dengan niat untuk memberikan solusi. Ketika melayani, berikan perhatian sepenuhnya buat customer dengan niat memberikan solusi kepada customer kita. Bukan hanya kebutuhan saat ininya, tetapi kebutuhan untuk masa yang akan datang. Teman-teman, sekian sharing saya, materi sharing saya malam hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman bertanya, saya akan berikan jawaban malam hari ini. Jika tidak sempat karena waktu, silakan teman-teman ajukan pertanyaan Anda via grup WhatsApp kita. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Tetap sehat dan Tuhan berkati kita semua. Amin.